Baik, berikutnya saya serahkan sepenuhnya kepada panitia di BKPSDM Parigi Motong. Tapi Pak Muhammad Fadli, kami mendampingi. Baik, terima kasih Pak Ahmad telah memberikan kami kesempatan untuk memandu pelaksanaan kegiatan ceramah pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah, dan hormat nama beliau saya sebutkan Bapak Zulfi Nasran, SSTP MAP, rekan-rekan panitia BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, langsung kepada rekan-rekan peserta. Mohon maaf Pak Fadli, suaranya Siap. kurang terdengar, Oh ya, agak kecil. satu dua, satu dua tiga cek. Baik, saya lanjut. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkesempatan untuk kembali berkumpul di tempat ini atau di room ini dalam rangka mendengarkan atau menerima materi ceramah yang berjudul Profesionalisme Aparatur Sipil Negara yang sebentar nanti akan disampaikan oleh Bapak Sekda. Perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan, saat ini Pak Sekda sudah berada di tengah-tengah kita dan sebentar nanti akan menyampaikan ceramah yang sebagaimana dimaksud sesuai dengan jadwal yang terlampir atau yang ada pada teman-teman. Namun terlebih dahulu saya ingin menyampaikan atau membacakan sedikit profil jabatan atau karir birokrasi beliau selama menjadi pegawai negeri sipil. Selama beliau berkarir di pegawai negeri sipil di lingkungan khususnya di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong, beliau pernah menjabat sebagai camat RW, kemudian menjabat sebagai kepala bagian tata pemerintahan, kemudian pernah juga menjabat sebagai kepala dinas perhubungan, dan pernah juga menjabat kepala dinas pekerjaan umum, kemudian kepala badan penelitian pengembangan daerah, kemudian sampai dengan saat ini menjabat selaku sekretaris daerah Kabupaten Parigi Motong. Adapun profil pengembangan kompetensi Bapak Sekretaris Daerah, beliau telah mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 dan saat ini sementara mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1 pada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Itu sedikit profil dari beliau, baik yang berhubungan dengan birokrasi, jabatan birokrasi beliau, maupun iklat kepemimpinan atau pengembangan kompetensi yang sudah beliau ikuti saat ini. Kalau kita melihat dari profil tersebut, tentunya hal ini kita sudah pasti tahu bagaimana pengalaman beliau dalam bicara birokrasi. Dan harapan kami kiranya apa nanti yang akan disampaikan oleh beliau ini menjadi perhatian kita bersama. Karena dia bagaimanapun saat ini teman-teman ini sedang beranjak dari awal untuk meniti karir sebagai pegawai aparatur sipil negara, khususnya di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong. Nanti saya mengajak ke teman-teman agar kiranya dapat menyimak dengan seksama ceramah yang akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah yang sebentar nanti akan disampaikan oleh beliau. Baik, untuk mengefektifkan waktu kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Motong, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Pak Fadli. Bapak Ibu sekalian, kedengaran suara yang saya sampaikan ini? Ya, jelas, Pak. Ya, kedengaran Pak. Jelas. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera sekalian, Om Swastiastu. Bapak Ibu sekalian dari panitia pelaksana latsar dari provinsi ada mungkin ya. Kemudian Pak
Fadli, Pak Muhammad Fadli. Ya, Ini beliau ini Pak Fadli teman sekolah ini. Dan Bapak dari BPSDM Pak Ahmad Juwaini, kemudian Ibu Latifah dan semua Ya, penyelenggara kegiatan Latsar teristimewa, teman-teman, adik-adik peserta Latsar angkatan ke 14 dan 15 tahun 2025. Terima kasih waktu yang diberikan. Di sela-sela waktu ini saya bisa menyampaikan sedikit, menularkan informasi dan juga mungkin menularkan pengetahuan apa yang selama ini kita harus laksanakan dan mungkin pernah kami laksanakan. Jadi sebagaimana materi yang disampaikan oleh panitia ke saya, yaitu terkait masalah profesionalisme aparatur sipil negara atau ASN. Ini bisa terlihat nggak di monitor masing-masing? Lihat Pak, bisa terlihat. kelihatan Pak. Pak. Terlihat ya. Saya coba buka nantinya. Eh, Mudah-mudahan jaringan mendukung. Masih terbaca ya? Tidak putus-putus? Masih. Masih Pak. Oke. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian dan adik sekalian, mungkin perlu saya perkenalkan diri dulu. Kalau nama sesuai dengan yang di Akika itu Zulfi Nasran. Setelah Akika dapat sekolah itu ada gelar SSTP dan MAP. Jadi saya lahir di Palu 30 Mei 1977 dengan NIP 1977 0530 1995 atau terangkat di tahun 1995 di bulan 11 1001. Nah, jabatan saat ini sebagai sekretaris daerah dengan pangkat 4D. Alamat rumah saya di BTN Bambalemo, Kecamatan Parigi, dan nomor telepon WA bisa dilihat di monitor. Tidak bisa menelpon pakai GSM karena nomornya sudah mati. Sedikit saya menyampaikan riwayat eh, pengalaman kerja saya bahwa di tahun 1999 sampai dengan Januari saya sebagai staf daripada bagian organisasi kepegawaian di Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai. Dulu masih namanya di SKKM itu disebutkan diperbantukan di daerah tingkat 2 Kabupaten Banggai. Kemudian di tahun 2000 mulai Januari 2000 sampai dengan Juli 2000 saya staf kantor Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwu, Kabupaten Banggai. Kemudian Juli tahun 2000 sampai dengan September 2002 sebagai Kepala Kelurahan Sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai. Ini Kelurahan Sisipan ini sempat juga kecil hati saya pas dilantik lalu. Kok ada namanya lurah di sisip-sisip? Ternyata namanya Kelurahan Sisipan memang. Kemudian di September 2002 dengan sampai dengan Juni 2004 dipercayakan sebagai Sekretaris Camat Bunta di Kabupaten Banggai. Kemudian di bulan Juli saya tugas ke Potong dengan konsekuensi kehilangan jabatan, meninggalkan jabatan di Banggai. Dan saya pertama kali jadi staf di bagian PUM dan juga staf di Dinas PMD sejak tahun 2004 sampai dengan 2005. 2005 ke 2009 sebagai Kepala Seksi PMDes di Dinas PMD. 2005 sampai 2009, kemudian 2009 sampai 2011 itu Kepala Bidang PMDes. 2011 sampai 2012 Januari itu Camat Parigi Barat. Januari 2012 itu sampai dengan Oktober 2012 sebagai Camat Turwe. Kemudian Oktober 2012 sampai dengan Februari 2015 sebagai Kabak Umum. Kabak PUM, bukan umum. Kabak PUM Sekda Parigi Motong. Kemudian Februari 2015 sampai dengan 2016 dipercayakan sebagai Kadis Perhubungan. Ini saya sebutkan dulu namanya Dinas PKI, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Kemudian 2016 sampai Februari sampai dengan Februari 2019 di Dinas PUPR, Kepala Dinas. Kemudian Februari 2019 sampai Januari 2021 sebagai Kepala Baplit Bangda.
dan Januari 2021 sampai dengan saat ini sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Motong. Kenapa saya harus menyampaikan seperti ini? Mungkin ini juga bisa memperlihatkan kepada adik-adik semua yang ada di sini bahwa kita semua tidak pernah berkarir langsung di atas, bahwa kita tetap dari bawah. Kenapa dari bawah? Kita harus mampu mengetahui tentang fenomena dan apapun yang terjadi di tingkat bawah untuk kita bawa ke tingkat atasnya lebih lanjut. Dan kecenderungannya bahwa apa yang kita laksanakan selama bertugas itu akan memperlihatkan kinerja kita ke depan nantinya. Nah, dengan yang saya sampaikan seperti ini, efektif di bulan depan, di bulan November, masa kerja saya sudah 30 tahun. Bapak Ibu sekalian dan adik sekalian, sesuai dengan materi tadi, ini saya mau bertanya kepada kita semua, bagaimana birokrasi kita di Indonesia? Nah, kadang ada yang mengatakan sangat lambat, bahkan ada yang mengatakan tidak efektif, tidak efisien, kurang termotivasi, kurang tanggap terhadap perubahan, kurang dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan penggunaan, dan bahkan kadang dianggap malah menghambat proses pembangunan. Dari sini bisa kita lihat bahwa banyak penyakit yang terjadi di aparatur, terutama di ASN. Mungkin kalau sepintas membaca kalimat di sampingnya ini, kok banyak sekali penyakitnya. Ada AIDS, ada batuk, ada flu, ada kurap, dan seterusnya, asma, kram, kejang-kejang, dan sebagainya. Tapi kalau kita perpanjang dia punya kalimat, kenapa ada ASN kita yang AIDS? Ternyata alfa izin dikit-dikit sakit. Sering batuk, banyak ngantuk, flu, Facebook melulu, kurap, kurang rapi. Ada juga kudis, kurang disiplin. Ada TBC, tidak bisa komputer. Ada asma, asal mengisi absen. Ada kram, kurang terampil, dan sebagainya yang menjadi penyakit-penyakit kita. Yang akhirnya menjadi patologi di birokrasi kita. Nah, penyakit mental inilah yang perlu untuk dibenahi. Perlu direvolusi. Nah, bagaimana dengan hal tersebut? Kita harus memahami juga bahwa tata kelola pemerintahan kita itu kita telah mengalami beberapa era, mulai Orde Lama, Orde Baru, sampai era reformasi. Dan mungkin adik-adik sekalian, mungkin yang sekarang ini CPNS kelahiran tahun berapa ya? 90-an ya? Rata-rata. Mungkin 99 setelah 2000-an, Pak. berarti sudah lewat berarti dari reformasi 98. Kalau 98 saya sendiri menyaksikan langsung bagaimana kondisi negara pada saat itu, penjarahan di mana-mana, dan banyak hal-hal yang di luar daripada nalar kita yang terjadi di lapangan. Nah, di Orde Lama, ini merupakan periode transisi dari masa kemerdekaan dari masa penjajahan ke kemerdekaan, di mana periode ini terjadi ketidakstabilan terhadap politik dan juga ekonomi serta adanya sentralistis kekuasaan yang berlebihan kepada sosok presiden. Sehingga kita kenal bahwa Orde Lama ini sebagai Orde Demokrasi terpimpin. Terjadi pergeseran ke Orde Baru. Nah, Orde Baru ini tidak semuanya buruk dan tidak semuanya baik. Karena di Orde ini terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat. Adanya stabilitas ekonomi dan juga pendidikan. Namun di era Orde ini dikenal sebagai Orde atau era otoritarianisme dan sentralisasi kekuasaan. Sehingga terjadi gejolak dengan terjadinya krisis ekonomi dan banyak hal-hal yang terjadi di dalam pemerintahan dan tata kelolanya, terutama menyangkut KKN, sehingga gelombang besar terjadi dengan krisis ekonomi. Terjadilah namanya era reformasi, di mana menuntut perombakan dari pemerintah untuk menjadi lebih baik dan bersih secara demokratis yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik atau dikenal good governance. Nah, kenapa kita harus pelajari dulu hal-hal yang mendasar terhadap pemerintahan kita untuk bagaimana kita menjadi ASN yang profesionalisme. Nah, selanjutnya, kalau kita melihat pada masa sebelumnya, itu dikenal namanya government. Nah, disinilah kita merubah paradigma yang paradigma lama sebagai
government di mana selalu monopoli terhadap segala sesuatu hajat hidup masyarakat di negara kita. Sehingga negara memonopoli sebelumnya. Di mana pemerintah atau pemerintahan selalu mengatur dan mengelola masyarakat dalam suatu tatanan di negara wilayah kita. Nah, paradigma inilah yang pada masa Orde Baru bergeser menjadi paradigma governance, di mana tata kelola atau cara suatu entitas mengelola urusan-urusannya melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah, swasta, dan juga masyarakat untuk mengatur dan mengimplementasikan keputusan mencapai tujuan bersama. Di mana paradigma ini membuka ruang bagi domain lain, sehingga memunculkan konsep kritik sebagai awal dari reformasi birokrasi yang kita kenal dengan konsep good governance, yaitu tata kelola yang baik antara public sector, private sector, dan society. Namun, hal ini masih dalam konteks jaringan atau network dan kemitraan yang berdiri sesuai dengan nilai masing-masing. Di sini kita lihat bahwa konsep good governance itu terbagi dalam konsep jaringan dan kemitraan, network dan partnership, yang melibatkan 3 domain, yaitu public sector, private sector, dan juga society, yang kecenderungannya mengarah kepada privatisasi. Nah, konsep ini kembali akan menggiring semua pengelolaan juga kepada pemerintahan, namun dengan konsep berbeda. Sebagaimana yang ditawarkan oleh Osborne, yang mungkin adik-adik semua pernah kenal atau dengar, yang disebutkan re-eventing government, di mana mewirausahakan birokrasi, yaitu birokrasi kita bisa bekerja-kerja dengan cara-cara sebagaimana yang dilaksanakan oleh eh, swasta. Namun penggiringan ini masih juga tetap bisa mengarah pengelolaannya tetap oleh negara. Nah, konsep inilah yang harus kita lakukan, benahi dengan konsep kolaboratif, yang dimana diharapkan dengan good governance ini ada kolaborasi di dalamnya. Namun konsep good governance yang ada saat ini yang sebelumnya ditawarkan itu masih dalam kategori jaringan dan kemitraan, di mana di dalam konsep good governance tersebut pada kata kuncinya adalah jaringan dan kemitraan itu berbeda dengan kolaborasi. Karena kolaborasi atau kolaboratif bisa terwujud apabila diatur pada suatu kebijakan, bukan kebijakan yang berdiri masing-masing. Sehingga collaborative governance yaitu penerapan tata kelola kolaborasi antara public sector, private sector, dan society yang berdiri pada satu kebijakan atau produk kebijakan, baik itu di level tingkat pusat maupun berada sampai dengan di level kabupaten maupun kota. Nah, good governance diharapkan seperti ini. Namun beberapa waktu kemarin itu sempat melaksanakan konsep good governance dalam preventing government, yaitu memirasakan birokrasi. Nah, kata kunci dari hal tersebut, maka kondisi saat ini kita dibutuhkan kerja-kerja kolaboratif yang tidak bekerja sendiri-sendiri, sehingga membutuhkan profesionalisme daripada ASN yang ada. Sebentar kita akan lanjut tentang kondisi saat ini. Saya ingin menjelaskan bahwa bagaimana bisa berkolaborasi di daerah kita antara public sector, private sector maupun society. Jika prinsip 4E, efisiensi, efektivitas, equity atau keadilan dan ekonomi tidak dijalankan. Minimal penyelenggaraan tata kelola pemerintahan kita bisa mengikuti spirit atau semangat daripada organisasi swasta untuk dimasukkan ke sektor publik pada penguatan manajemen, organisasi, aparatur, dan pelayanan. Nah, 4 hal inilah yang nantinya akan memperlihatkan kita betul-betul profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan atau tidak. Adik sekalian, saya menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang ada saat ini
Mau tidak mau, kita harus siap atas perubahan. Karena perubahan itu sesuatu hal yang pasti. Dan mau tidak mau, para birokrat, yaitu kita-kita semua ini, aparatur sipil negara, yang ada saat ini harus menerima dan tidak boleh melakukan penolakan. Tidak boleh ada resistensi. Karena negara kita, daerah kita sangat membutuhkan percepatan sehingga ASN perlu memahami perubahan tersebut secara mendalam untuk mengubah sikap, cara berpikir, dan juga cara bertindak. Namun sehingga hal tersebut untuk melakukan pembenahan atau perbaikan terhadap kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih baik terhadap perubahan pola manajemen, kinerja organisasi maupun budaya organisasi, kualitas dan kompetensi aparatur pemerintahan, dan juga tingkat pelayanan pemerintahannya kepada masyarakat. Maka ini yang harus kita lakukan di dalam tata kelola pemerintahan yang harus kita laksanakan. Saya ingin menyampaikan, mengajak kepada kita semua untuk membenah atau membedah apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan profesionalisme kita. Profesionalisme kita bisa terukur jika kita memahami tentang kondisi pemerintahan yang ada. Apa yang harus kita pahami, maka kita harus melihat tata kelola kita dari sisi manajemennya seperti apa, sisi organisasinya seperti apa, kompetensi aparaturnya seperti apa, dan pola pelayanannya seperti apa. Saya mengajak kita semua melihat bahwa kalau kita lihat dari manajemen, sebenarnya ada 4 atau 5 generasi manajemen yang harus kita pahami. Dan di sini kita akan pahami, akan ketahui posisi organisasi kita, pemerintahan kita berada pada generasi keberapa. Yang pertama, manajemen by doing atau jungle management. Nah, manajemen ini merupakan generasi pertama yang menjadi embrio dari perkembangan ilmu manajemen. Di mana ciri pokoknya itu manajemen generasi pertama ini ialah bekerja lebih banyak dikerjakan sendiri. Belum adanya pembagian tugas yang tegas dan rinci. Contoh, yang sekarang masih orang katakan, eh, semua di sepurata, semua dikerja sendiri. Kadang ada dikatakan manajemen tukang sate. Mulai dia iris satenya, dia tusuk DP daging, dia bakar dagingnya sampai dengan dia kipas. Selain juga itu ada mengatakan manajemen tukang cukur, semua dia urus sendiri. Ini cikal bakal daripada manajemen atau jungle manajemen. Nah, generasi kedua dikenal dengan manajemen by direction, yang dimana ciri utamanya manajemen generasi kedua ini adalah penggunaan kewenangan untuk mengarahkan dan menggerakkan anggota organisasi untuk mencapai tujuan, yang seringkali disertai dengan tindakan paksaan, di mana anggota organisasi kurang memiliki kebebasan untuk berkreasi dan berinovasi, sehingga kurang memiliki eh, semangat, kemampuan untuk melakukan perubahan karena sedikit takut jangan-jangan dimarahi pimpinan, jangan-jangan nanti dapat toki pimpinan lagi nanti ini, sehingga kreativitas daripada anggota organisasi itu terkungkung sehingga sulit untuk berinovasi. Unsur kepemimpinan itu lebih dominan dalam kerjasama. Anggota organisasi lebih banyak diposisikan sebagai pengikut dengan inisiatif terbatas. Bahkan kepuasan terhadap pelanggan dan ini anggota organisasi maupun kepuasan masyarakat itu tidak perlu diperhitungkan dalam proses manajerial. Ini masuk di generasi kedua. Nah, di generasi ketiga ini dikenal dengan manajemen by targeting atau manajemen by objektif. Nah, kalau kita melihat namanya, manajemen generasi ketiga ini lebih menekankan pada pencapaian target-target yang sifatnya kuantitatif, sehingga kadangkala mengabaikan aspek daripada eh, kualitatif yang seperti kepuasan pelanggan maupun loyalitas konsumen dan lain sebagainya. Dan manajemen ini juga sering, bahkan mungkin masih dipakai sekarang, di mana para pegawai selalu diberikan target yang lebih simpel penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan. Dalam tahun ini target pendapatan untuk sektor PBB harus 100%. Jika tidak capai 100%, kinerja akan dinilai. Kalau desa seandainya tidak mencapai 100% target PBB-nya, maka ADD tidak akan dicairkan. Inilah manajemen seperti inilah yang sebagai contoh dalam generasi ketiga. Generasi keempat ini dikenal dengan total quality management.
yang diperkenalkan oleh Brian L. Joyner di tahun 94, di mana generasi keempat ini merupakan manajemen berangkat dari rasa percaya diri pada setiap orang dengan memperlakukan manusia berdasarkan harga dirinya, memberikan kepercayaan, diberikan penghormatan, serta bekerja atas dasar pendekatan. Semua menang-menang, win-win approach, pendekatan semua menang. Dan termasuk dalam manajemen generasi keempat adalah manajemen kualitas total atau dikenal dengan Total Quality Management atau TQM karena mempunyai fokus yang sama yaitu mengutamakan kualitas. Sedangkan generasi kelima ini dikenal dengan Human Networking Management yang diperkenalkan dari teori Charles M. Savage tahun 1950. Ini lebih maju, dia memperkenalkan, tapi ini bisa digunakan pada saat ini. Yaitu di mana ciri utamanya manajemen generasi kelima adalah bagaimana mengintegrasikan perusahaan atau organisasi melalui jaringan network antar manusia. Unsur manusia di dalam organisasi dihargai sangat tinggi sekali sebagai individu yang memiliki keahlian-keahlian tertentu. Nah, pada manajemen generasi kelima ini, ketergantungan pada teknologi, komputer, internet itu sangat tinggi, bahkan semakin tinggi. Karena jaringan manusia yang dikembangkan pada manajemen mutakhir tidak akan terwujud tanpa bantuan teknologi komputer maupun jaringan internet yang memungkinkan manusia menjalani dunia maya melalui batas-batas fisik dan administrasi. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira kita saat ini pemerintahan kita berada pada manajemen generasi berapa? Silakan ditanamkan di otak masing-masing ketika mempelajari 4 atau 5 generasi manajemen tadi. Nah, selain itu dalam pemerintahan, kita juga harus mengetahui bagaimana pembenahan terhadap generasi organisasi. Karena pengembangan generasi manajemen pemerintahan di Indonesia harus juga diimbangi dengan perubahan filosofi dan penataan organisasi. Namun kondisi saat ini kita bisa lihat apa yang terjadi dengan organisasi kita. Selama ini organisasi di pemerintahan lebih banyak dilihat sebagai wadah, belum dilihat sebagai sistem kerjasama yang dinamis. Penataan organisasi hanya menyangkut kotak-kotak jabatan, bahkan dengan ring, tetapi tidak sampai menyentuh pada roh perubahan yang dapat meningkatkan kecepatan birokrasi dalam mengikuti perkembangan di dalam pemerintahan. Ini sangat banyak terjadi, apalagi pada saat terjadinya pergantian pimpinan, terjadinya suksesi pemerintahan, terjadinya sukses terhadap kepala daerah. Maka kotak-kotak jabatan ini sebagai sasaran empuk untuk mengisi job-job bukan berdasarkan kapasitas, bukan berdasarkan kemampuan, tetapi merupakan berdasarkan kedekatan dan konsep sepaham. Nah, selain itu juga, sampai hari ini juga, teori organisasi telah berkembang sampai dengan generasi kelima. Yang tentunya kita harus memahami apa generasi pertama dan apa generasi kelima. Yang secara singkat kita dapat lihat dan ketahui dan jelaskan di mana generasi organisasi perangkat daerah yang ada di Indonesia, ini organisasi pemerintah kita saat ini berada pada generasi berapa? Nanti kita lihat. Silakan adik-adik sekalian membaca, melihat berada pada generasi berapa organisasi kita. Jadi untuk organisasi generasi pertama ini dikenal dengan organisasi formal dan non-formal organisasi. Di mana organisasi generasi pertama ini terbentuk organisasi formal dan non-formal. Dan ini sebagaimana embrio yang disampaikan sebagaimana dengan generasi manajemen tadi. Kemudian pola kerjasamanya masih bersifat sangat sederhana. Dan pembagian tugas masih tergantung pada tingkatan atau derajat daripada organisasi tersebut. Dan organisasi pertama ini sejalan dengan manajemen generasi pertama di manajemen pemerintahan. Kemudian di generasi kedua, dikenal dengan structural organization. Ini mengikuti perkembangan manajemen generasi kedua, yaitu manajemen by direction, yang mendorong organisasi seperti piramida, makin mengecil posisi di tingkat atas. Memiliki konsep pembagian tugas pokok dan fungsi secara ketat dan mengenal pola penjenjangan organisasi dengan model one step down. Ini banyak dikenal dengan hierarkinya.
atau tingkatan tahap-tahap. Ini organisasi sering dikembangkan pada organisasi militeran atau yang memiliki tingkat loyalitas tinggi. Nah, generasi ketiga ini dikenal White Structural Organization, di mana organisasi generasi ketiga ini tidak berbeda jauh dengan yang kedua. Yang membedakan hanya pengembangan atau pembesarannya, pembesaran hierarki atau kotak jabatan. Banyak kotaknya jabatan baru diisi oleh manajemen atau pimpinan baru. Nah, dan organisasi ini mengalami pembengkakan organisasi. Orang banyak kenal kemarin dengan eh, kaya struktur miskin fungsi. Dan strukturnya masih kuat dan kental dalam menerapkan model komando. Ada unsur perintah, ada posisi jatasan, dan bawahan antara pimpinan dan jajarannya. Sehingga hierarkinya sangat terlihat sekali. Dan pada generasi organisasi ini kondisinya layak seperti organisasi pemerintahan di mana aturan organisasi disusun berdasarkan kebutuhan organisasi, bukan karena keahlian dari anggota organisasinya. Nah, bagaimana dengan generasi keempat? Nah, generasi keempat dikenal dengan functional organization, yang dimana kata kunci daripada generasi ini adalah kata fungsional, di mana eh, bentuk organisasi generasi keempat ini dikendalikan oleh orang-orang fungsional dan ahli pada satuan bidang tertentu dan harus masuk ke generasi manajemen di manajemen generasi keempat, di manajemen total quality management yang menjunjung kualitas tinggi. Di sini posisinya setiap orang siapa menangani apa dengan keahliannya masing-masing yang diberikan kepada personil. Nah, di generasi kelima, untuk organisasi generasi kelima, ini ditawarkan atau dipopulerkan oleh Ralph Kilman di tahun 2001. Ini dikenal dengan organisasi bintang, di mana pemimpin pada organisasi ini terbentuk dan diamanatkan secara kolektif kolegial. Kumpulan dari orang-orang fungsional yang ahli dan setara di bidangnya. Setiap saat anggota organisasi ini dapat bergantian menjadi pemimpin. Jadi tidak ada monopoli terhadap kepemimpinan, harus diri terus sekian tahun. Dan merupakan sebagai dirijen dan memimpin orkestra atau irama organisasi sehingga dapat menghasilkan kinerja suara yang optimal. Dan di generasi kelima ini, peluang pengembangan organisasi lebih mengutamakan keahlian, bukan kekuasaan. Dan organisasi ini merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki latar belakang keahlian secara fungsional. Pertanyaannya, kira-kira organisasi kita ini berada pada generasi keberapa? Jangan-jangan jam-jam mengantuk ini. Sudah banyak mengantuk barangkali. Sudah ada bayangan kita kira-kira berada di organisasi generasi keberapa? Izin Pak, 5. Ya? Kalau 5 Pak, 5. Nanti sekarang menyatakan bahwa kita pada generasi kelima. Nanti dilihat dengan kondisi existing atau kondisi real yang terjadi di lapangan nantinya. Manajemen pemerintahan ada generasi manajemen ada 5. Kita berada di generasi keberapa? Apakah sudah masuk ke generasi keempat atau kelima, atau masih transisi dari generasi ketiga ke generasi keempat? Begitu juga organisasi kita ini. Apakah kita berada kepada organisasi keempat dan lima, atau masih transisi organisasi ketiga, masih transisi ke organisasi keempat, atau transisi organisasi keempat kelima? Yang jelas saat ini pemerintah pusat sudah berupaya untuk membenahi organisasi kita untuk menjadi organisasi fungsional. Bisa dilihat bahwa semua struktural yang ada saat ini di eselon 5 maupun 4 di OPD atau SKPD itu sudah difungsionalkan. Yang ada baru tinggal eselon 3 kepala bidang dan juga kepala dinas. Kedepannya bisa saja eselon 3 ditiadakan lagi selain sekretariat. Kalau di beberapa kementerian tidak ada lagi eselon 3 sebagai kepala bidang atau kasubdit ataupun
Eselon 4 juga ditiadakan di kementerian. Yang ada saat ini tinggal eselon 2B, 2A, dan 1. Kecuali unsur sekretariat. Nah, ada sekalian, apa yang mempengaruhi tata kelola kita? Itu juga dipengaruhi oleh peran dari PNS atau ASN, di mana generasi manajemen dan generasi organisasi pemerintahan di Indonesia ini dapat berjalan dengan baik jika diimbangi dengan perubahan filosofi dalam aparatur sipil negara, di mana perkembangan peran PNS ini juga atau ASN terdapat 5 generasi. Tahap pertama atau generasi pertama, menurut Beck, Perry, dan Tunen dalam bukunya, bahwa ASN pada generasi pertama itu sebagai pelayan perseorangan yang merupakan cikal bakal atau embrio atas pengembangan pegawai yang dikembangkan pada waktu Indonesia belum merdeka, di mana perkembangannya banyak dipakai oleh sistem pemerintahan kerajaan yang masih ada saat ini hingga yang masih ada sampai saat ini, seperti di Keraton Yogyakarta yang memposisikan pegawai sebagai abdi dalam kerajaan. Nah, pada generasi pertama, PNS atau ASN bekerja dengan penuh loyalitas dan dedikasi yang tinggi, bahkan tidak mengharapkan gaji cukup besar. Yang penting dekat dengan pihak kerajaan itu sudah punya nilai yang cukup tinggi di mereka. Kemudian tidak mengenal libur, tidak memperhitungkan timbangan gaji, dan bahkan kadang diberi atau tidak gaji itu tidak menjadi masalah, termasuk pensiunnya. Nah, posisi dengan jabatan sebagai PNS atau ASN sebagai pelayan perseorangan itu sebuah kebanggaan dari masing-masing pribadi yang diterima sebagai abdi dalam. Itu dikenal dengan ASN sebagai pelayan perorangan pada generasi pertama. Untuk generasi kedua, ini masih didengar enggak? Masih, Pak. Dengar, Pak. Masih, Pak. Iya, soalnya saya Oke, Pak. gambar tidak bergerak. Nah, untuk generasi kedua, ASN dikenal sebagai pelayan pemerintah atau pelayan negara. Ini merupakan lanjutan dari generasi pertama yang dikembangkan setelah Indonesia merdeka, di mana seluruh PNS ditempatkan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke sebagai pelayan negara. Dan di generasi inilah cikal bakal pertama kali berdirinya Badan Administrasi Pegawai Negara yang mengurus pegawai negara. Sistem hierarki untuk pangkat dan golongan pegawai disusun sesuai dengan level pendidikan. Posisi jabatan dan pangkat serta pensiun juga ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih, dan bahkan pada posisi di generasi ini, job-job sipil diberi ruang untuk pengisian dari jabatan militer ke jabatan yang ada di PNS di jenjang sipil. Nah, di generasi kedua inilah yang masih konsisten berpengaruh pada budaya organisasi dan manajemen pemerintahan kita yang ada di Indonesia. Jadi kita perlu usaha yang betul-betul kuat, perlu tenaga atau energi yang cukup besar, dan bahkan ekstrim untuk membawa birokrasi kita kepada pemerintahan yang lebih maju, menuju kelas dunia. Ini bukan suatu hal yang sangat mudah untuk kita lakukan. Namun di posisi ini juga, minta maaf, sangat menguntungkan kepada pelayan-pelayan ASN sebagai pelayan perseorangan yang sudah mengabdi cukup lama di tingkat-tingkat sebelumnya, sehingga ketika disebar di luar daerah tempatnya, kadang tidak mendapatkan persoalan, tidak memiliki penolakan karena sudah terbiasa dengan kondisi yang terbatas. Jadi minta maaf, sangat wajar jika pada saat pertama kali Indonesia merdeka, yang dimana kita sudah menganut pada generasi kedua tentang ASN sebagai pelayan negara, banyak pegawai-pegawai disebar ke seluruh Indonesia. Bahkan di Sulawesi Tengah pun juga banyak disebar. Nah, bagi masyarakat yang berada di wilayah kerajaan yang selalu mengabdi sebagai pegawai negeri sipil, sebagai abdi dalam atau sebagai orang-orang kerajaan, itu menganggap suatu hal yang biasa ditempatkan di tempat jauh tanpa fasilitas yang lengkap. Sehingga sangat wajar ketika kita melihat teman-teman dari Jawa banyak disebarkan dari Sabang sampai Merauke, orang-orang dari daerah
selatan, Sulawesi Selatan juga banyak disebarkan di wilayah lain yang tidak membutuhkan tuntutan yang besar. Walaupun juga terjadi resistensi ke depannya. Nah, pada generasi ketiga, ini dikenal ASN sebagai pelayan masyarakat. Atau pada generasi ini merupakan antitesis dari atau bentuk protes dari perjalanan panjang diterapnya generasi kepegawaian yang ada di Indonesia yang pernah dikembangkan dari generasi pertama hingga generasi kedua, yang memposisikan model abdi dalam sehingga kadang memunculkan sentimen atau kesukuan khususnya suku Jawa dan suku lainnya yang banyak menjadi PNS di seluruh Indonesia. Nah, di dalam generasi ini juga memunculkan paradigma baru yang bersifat negatif. Karena pada generasi ketiga ini beriringan dengan kondisi negara, kondisi daerah kita yang diberikan dengan otonomi daerah, sehingga kadang ada hal paradigma yang negatif yang sering muncul, yaitu PAD, putra asli daerah, yang harus memimpin daerahnya. Hal ini juga beriringan dengan pemberian otonomi daerah oleh pemerintah pusat, dengan bergulirnya pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Nah, banyak terjadi kejadian penolakan dari daerah yang berpikiran sempit, bahkan sangat, minta maaf, sempit ini untuk primitif, bahwa untuk menjalankan generasi ketiga, di mana PNS harus putra daerah yang melayani masyarakatnya sendiri. Dan ini sudah terjadi beberapa puluh tahun kemarin. Dan saya sendiri pernah mengalaminya di beberapa daerah di tempat tugas sebelumnya. Dan memang euforia terhadap premodernisme itu sempat muncul pada saat digulirkannya era reformasi dan diberikannya konsep otonomi daerah secara penuh kepada daerah-daerah. Nah, di sini banyak terjadi eksodus atau perpindahan secara besar-besaran dari PNS yang memiliki keilmuan dan keahlian. Bahkan yang memiliki kompetensi bagus, karena kondisi tersebut harus kembali ke daerah asalnya untuk kemudian berkompetisi di daerah asalnya dengan orang-orang yang memiliki kompetensi yang besar. Nah, dari daerah-daerah yang berpikiran tersebut, ini dapat mengakibatkan pincangnya pelayanan kepada masyarakat karena posisi yang ditinggalkan tersebut pada dasarnya belum bisa diisi oleh masyarakat asli atau daerah setempat. Ini banyak juga dialami pada daerah tertentu sebelum-sebelumnya, di mana dengan ketidaknyamanannya ASN terhadap suatu kondisi yang ada, sehingga harus keluar dari daerah tersebut, mencari daerah-daerah yang bisa menerima secara terbuka, tidak mempertimbangkan atau mempermasalahkan masalah premodernisme. Nah, di generasi tahap ketiga inilah Indonesia harus mengembalikan model pembinaan kepegawaian yang terjadi selama ini dari pola integrated system yang merubah ke ranah otonomi daerah harus menjadi separated system. Menjadi separatis, sehingga kita harus kembalikan ke titik seimbang dengan pola mix system di mana daerah memakai pegawai yang optimal, mekanisme pengadaan pembinaannya masih tetap dikendalikan oleh pemerintah pusat, dengan harapan pola pengembangan pegawai pada generasi ketiga ini harus segera move on, sejalan pula dengan generasi manajemen dan generasi organisasinya. Dan saat ini mungkin adik-adik sekalian bisa melihat tentang kondisi saat ini. Secara perlahan pemerintah pusat sudah mengambil alih tentang kepegawaian yang ada. Nah, untuk generasi keempat, ASN dikenal sebagai pelayanan yang dilindungi. Ini sejalan dengan manajemen organisasi dan organisasi dengan generasi organisasi dan dengan manajemen generasi keempat, di mana pada generasi keempat ASN sebagai pelayanan yang dilindungi diisi oleh pegawai yang profesional dan bahkan ahli di bidangnya, dan juga generasi ini sangat selaras dengan manajemen keempat, yaitu total quality management, mengutamakan kualitas dan melalui kompetensi yang sportif dan terbuka. Pengembangan kepegawaian pada generasi keempat ini juga melindungi PNS atau ASN secara menyeluruh dengan mengikuti pola pengembangan organisasi generasi keempat yang menitikberatkan organisasi fungsional yang diisi oleh orang-orang fungsional yang ahli pada bidangnya. Sedangkan yang generasi kelima, ASN sebagai pelayanan profesional. Sehingga perlu dibangun organisasi yang fungsional
didukung oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan profesional, teruji secara kompetensi terbuka. Arah pengembangan karir pegawai pada generasi kelima ini bukan menjadi generalis, melainkan spesialis. Bahkan diharapkan di generasi kelima ini, sejak awal pengangkatan sebagai CPNS, sudah menjadi pegawai fungsional. Dan saya yakin sekarang adik-adik sekalian semua memiliki jabatan fungsional. Iya Pak, jabatan fungsional. Ya. Nah, jadi jabatan itu harus dipahami betul-betul. Nah, kata kunci untuk masuk ke tahap 5, perlu dibangun organisasi fungsional yang didukung oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam bidang tugasnya masing-masing. Arah pengembangan karir bukan melebar menjadi generalis, melainkan menukik ke dalam menjadi spesialis. Jadi kita harus betul-betul memahami tentang posisi kita, tugas pokok dan fungsi kita apa, tusi organisasi kita apa, manajemen mana yang harus kita lakukan. Jadi sampai materi ini saya berbicara sudah 3 hal terkait manajemen, terkait organisasi, dan juga terkait masalah ASN. Nah, apa yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan berikutnya? Yaitu pelayanan. Tapi untuk saat ini apakah kita berada pada generasi keberapa untuk ASN-nya? Sebelum kita masuk ke pelayanan. Jadi dari sekalian, kalau kita melihat daripada pengembangan generasi manajemen, generasi organisasi, dan juga generasi kepegawaian, pemerintah Indonesia untuk mewujudkan generasi pelayanan yang prima perlu dilakukan semaksimal mungkin untuk masyarakat. Dan untuk generasi pelayanan juga ini dikenal ada 5 generasi. Yaitu generasi pertama dikenal dengan pelayanan klasik, itu menyebar satu atap bahkan satu pintu, dikenal dengan klasik service. Di mana generasi ini adalah embrio munculnya generasi pelayanan berikutnya, dan model pelayanannya masih bersifat konvensional, masih merupakan pola pikir pemberi pelayanan, masih menganggap sebagai pengendali dan juga penguasa pelayanan. Dan mulai pelayanan generasi ini juga awal menyebar sehingga kadang masyarakat mengalami kesusahan. Waktu pelayanan juga sangat panjang karena satu dokumen atau terutama perizinan masih butuh koordinasi dengan OPD-OPD lain untuk mendapatkan persetujuan. Sehingga membutuhkan waktu yang lama. Belum lagi kalau kantor dikoordinasikan jaraknya jauh. Ketika dapat lagi kantornya, sampai di posisi tersebut, ternyata pimpinan organisasinya dari tempat. Menunggu lagi. Sehingga pada generasi ini masih dikenal dengan pelayanan yang klasik. Kemudian generasi kedua dikenal dengan the second home, yaitu di mana penitik beratan pelayanan itu berada di kecamatan, kelurahan, dan desa. Dan ini harus menjadi the second home atau rumah kedua daripada masyarakat. Nah, pelayanan generasi kedua ini itu bisa dalam bentuk diantaranya secara publik memiliki fasilitas internet gratis dan fasilitas komputer serta printer yang dapat digunakan semua masyarakat, terkhusus bagi pelajar, mahasiswa yang berada di kecamatan, kelurahan, pun di desa. Tersedianya ruang-ruang belajar atau ruang perpustakaan yang pelayanannya dari pagi hingga malam, yang dilengkapi dengan referensi atau buku-buku yang dibutuhkan di masyarakat kecamatan. Kemudian adanya tempat rekreasi bagi anak-anak dan keluarga yang sudah disediakan oleh pemerintahan. Kemudian fasilitas olahraga juga tersedia, baik indoor maupun outdoor. Kemudian ruang fasilitas perbankan itu juga sudah tersedia di masyarakat dengan ATM 24 jam di lingkungan kecamatan, kelurahan, desa. Di mana generasi kedua ini lebih menitik beratkan pada pelayanan langsung pada garis depan di kelurahan, desa maupun di kecamatan. Nah, di generasi ketiga untuk pelayanan pemerintahan ini dikenal dengan menuju fasilitas online dan spot free wifi, the close to customer. Di mana pelayanan generasi ketiga ini tetap juga kecamatan, kelurahan, dan desa dikembangkan menjadi frontliner atau garis depan dalam hal pelayanan terpadu satu pintu menjadi pelayanan terpadu satu plus sampai ke tingkat desa. Yang saat ini kalau kita melihat Pak Bupati dengan visi misinya
Parigi Motong maju mandiri dan kelanjutan melalui gerbang desa. Jadi menitik beratkan di tingkat depan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian pemerintah harus mendekatkan diri kepada masyarakat. Semua pelayanan harus diberikan kepada masyarakat, harus cepat dan murah. Produk pelayanan pemerintah harus didukung dengan teknologi dan informasi. Ini untuk generasi ketiga pelayanannya. Dan untuk generasi keempat, itu dikenal dengan stop komplain. Menyelesaikan komplain dari masyarakat dengan menggunakan melalui smart city. Nah, pelayanan generasi keempat ini pada dasarnya memiliki standar quality control. Dan ada gugus tugas kendali mutu yang harus dibuat oleh pemerintah. Berdirinya Smart City agar fungsi pelayanan bersifat kebutuhan dasar atau basic need itu pelayanan negara dapat segera ditanggapi oleh pihak Smart City atau komplain yang disampaikan kepada pemerintah. Ini lebih cepat lagi menanggapi tentang apa harapan keinginan dari masyarakat. Dan di generasi kelima itu ada generasi kelima dikenal dalam generasi pelayanan pemerintahan zero complaint, di mana pelayanan tanpa komplain. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan itu. Tidak ada yang komplain bersatu. Bagaimana caranya? Kasih gratis semua saja. Gitu kan. Nah, di sini mengandalkan kekuatan pengetahuan, teknologi, dan informasi yang valid dan real time. Dan terbentuknya wadah organisasi pada generasi kelima yaitu quantum organization. Yang tadi organisasi yang dikenal di generasi kelima. Yang diisi oleh pegawai-pegawai negeri sipil yang fungsional dan ahli pada bidangnya. Dan ASN bekerja dengan memiliki kultur kerja yang kuat, mengikuti paradigma organization citizenship behavior. Sikap pegawai negeri sipil berperilaku kooperatif dan konstruktif yang selalu menegakkan simbol kepatuhan dan juga kesukarelaan. Dan juga di mana menjunjung simbol loyalitas dan spontanitas yang diwujudkan dalam partisipasi yang selalu berkontribusi tanpa mengharapkan reward pada pemerintah. Dan kita harus memiliki semboyan yang diibaratkan kerja dengan semboyan yaitu kerja-kerja benar atau benar-benar bekerja. Nah, untuk merubah paradigma klasik yang berorientasi pada 2E, efisiensi dan efektivitas, berkembang dengan paradigma birokrasi modern yang berorientasi pada 2E lainnya, yaitu equity, rasa adil, dan ekonomis. Nah, kalau kita pertanyakan lagi, kira-kira pelayanan kita, pemerintahan kita saat ini berada pada tahapan berapa atau generasi keberapa? Silakan kalian jawab, kita manajemennya pada generasi keberapa, organisasi kita pada generasi keberapa, kompetensi ASN kita kepada generasi keberapa, dan pelayanan pemerintahan kita pada generasi keberapa. Itu yang nanti bisa mengembangkan kalian di dalam hal untuk mengembangkan diri menjadi ASN yang profesional. Adik sekalian, sebenarnya ini saya kemarin menyusun punya materi hampir 40 slide. Cuma saya ringkas-ringkas saya sedikit-sedikit ya mungkin bisa di ini karena waktu cuma dikasih 1 jam. Nah, kalau kita mengenal helix itu ada namanya triple helix, kemudian hexahelix, yang terbaru sekarang ini dikenal dengan pentahelix, dengan model pentahelix di mana di pemerintahan itu harus berkolaborasi dari beberapa komponen domain yang ada di daerah. Nah, public sector, civil society, privat sektor, akademisi, bahkan membutuhkan diaspora. Siapa diaspora itu? Yaitu orang-orang luar, anak-anak kita dari daerah, atau orang luar yang berkembang di luar, yang dibutuhkan tenaganya, dibutuhkan pikirannya, bahkan jika ada yang sukses di luar, bisa dibutuhkan modalnya untuk membangun daerah masing-masing. Nah, kalau kita melihat berdasarkan konsep dan model sebagaimana dikemukakan dalam pentahelix, pemahaman bahwa dalam era globalisasi sekarang ini pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah tidak lagi menjadi pemain tunggal utama dalam membangun daerahnya. Sudah tidak seperti dulu lagi kalau kita mengenal di zaman Orde Lama maupun Orde Baru. Nah, untuk saat ini pemerintah tidak lagi menjadi pemain tunggal sehingga dikenal namanya collaborative governance. Kita harus kerja-kerja kolaboratif. Harus kerja-kerja secara bersama-sama.
dengan regulasi ketentuan kebijakan yang diatur secara berjenjang dan sama sampai tingkat bawah. Nah, karena ada aktor-aktor lain yang di luar pemerintah, seperti akademisi, pengusaha, masyarakat sipil, maupun kelompok diaspora yang merupakan perantau sukses dari sebuah daerah atau negara yang ada di luar negeri atau di luar daerah yang setiap saat siap dan bisa dipanggil untuk kembali ke tanah daerah kita untuk membangun daerahnya. Nah, para penyelenggara pemerintahan yang ada saat ini harus siap menerima perubahan yang terjadi. Tidak bisa kita mendirikan sebagai status quo. Tidak boleh, kamu harus begini, kamu harus begini. Tidak lagi. Tapi kita harus berkolaboratif, menetapkan tujuan, kemudian apa yang harus kita capai untuk mengajak secara seluruh domain yang ada di daerah kita untuk bekerja sama dan sama-sama bekerja. Jadi ASN yang ada saat ini harus menerima. Tidak boleh lagi melakukan penolakan karena saat ini negara kita, daerah kita membutuhkan percepatan atau dikenal dengan metode jump fork, lompatan kodok untuk melakukan perubahan. Sehingga perlu memahami perubahan tersebut dengan cara mendalami dan kemudian mengubah sikap, cara berpikir, dan juga cara bertindak untuk melakukan kolaborasi. Di sini saya menyampaikan bagaimana dengan good governance, collaborative governance, dan dynamic governance. Kondisi saat ini bahwa kita tidak bisa menafikan bahwa kondisi daerah, kondisi masyarakat terjadi perubahan secara terus-menerus, bahkan sangat cepat. Diimbangi dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, yang setiap saat informasi dapat berubah. Bahkan masyarakat sangat cepat mendapatkan informasi dari luar dengan menggunakan teknologi. Sehingga penyempurnaan tata kelola pemerintahan dari paradigma good governance ke paradigma baru yang dinamakan dengan dynamic governance yang ditengalkan oleh teori dari Neo dan Chen. Atau tata kelola pemerintahan dinamis dinamakan tata kelola pemerintahan dinamis. Hal ini merupakan tuntutan atas perkembangan situasi dan kondisi yang selalu berubah. Sehingga dynamic governance dapat dikatakan sebagai keberlanjutan dari konsep paradigma good governance yang diterapkan atau digunakan sebelumnya. Di mana good governance mengharapkan kita menjadi aparatur pemerintahan yang memiliki sifat kolaboratif governance. Dengan kata lain, good governance ini merupakan prasyarat untuk menuju ke dynamic governance. Dikatakan demikian karena untuk menjalankan atau memasuki paradigma baru itu sangat diperlukan prakondisi yang tidak lain adalah penggunaan karakteristik dari tata kelola pemerintahan yang baik atau dikenal good governance. Nah, apa yang kita butuhkan untuk mencapai tersebut? Good governance untuk ke pola baru menjadi good dynamic governance yang di dalamnya ada kerja-kerja kolaboratif. Itu diperlukan 3 kapabilitas dari aparatur pemerintahan untuk menjadi profesional. Yaitu kita harus memiliki mampu thinking ahead, thinking again, dan thinking across. Apa dimaksud dari 3 konsep tersebut? Apa yang dimaksud dengan 3 kapabilitas tersebut? ASN itu diharapkan bisa berpikir jauh ke depan. Yang diartikan bahwa pemerintah memahami masa depan yang akan mempengaruhi negara atau dalam hal ini daerah dan menempatkan dalam setiap kebijakan yang diambil agar masyarakat dapat merasakan setiap manfaat dari peluang-peluang baru yang diciptakan oleh penyelenggara pemerintah negara yang profesional. Sehingga para penyelenggara negara, penyelenggara pemerintah daerah dituntut untuk lebih berpikir proaktif dan meninggalkan gaya berpikir reaktif agar setiap tindakan yang diambil tidak dilakukan setelah adanya kejadian, melainkan sudah diantisipasi terlebih dahulu sebelum terjadinya sesuatu. Ini dibutuhkan para aparatur profesional yang mampu berpikir jauh ke depan atau dikenal dengan thinking ahead. Jadi kalau kita selalu berpikir reaktif, di mana tindakan diambil selalu dilakukan setelah adanya kejadian, kita terkesan selalu tertinggal. Dan pada saat dihadapkan dengan dinamika perubahan.
Kemudian itu membutuhkan kapabilitas memiliki pemikiran kembali atau thinking again, yaitu sebagai tindakan melihat ulang berbagai kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan sebelum-sebelumnya, yang sudah berjalan, apakah sesuai, apakah masih layak, apakah masih bisa dilanjutkan, apakah sesuai dengan perubahan yang bersifat turbulen. Apabila diperlukan perbaikan atau perubahan atau revisi, maka kita harus kembali memikirkan kembali apakah evaluasi yang kita lakukan ini bisa dilaksanakan. Karena kebijakan dan program yang ditetapkan dapat mencapai sasaran dengan efektif. Dalam hal ini, para penyelenggara daerah, penyelenggara pemerintahan, penyelenggara negara itu dituntut menjadi seorang negarawan yang profesional dengan mencegah terjebak pada vested on interest. Jangan terjebak pada kepentingan sehingga sulit untuk berpikir dan bertindak secara objektif. Nah, kapabilitas yang berikutnya apa yang dibutuhkan untuk kita, yaitu kita harus berpikir mengilang, membandingkan, melihat dengan daerah yang lain, atau dikenal dengan thinking across, bahwa kita perlu mencari gagasan yang dan kepentingan praktis di tempat lain. Melihat atau kita kenal dengan namanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Apa yang bisa dilaksanakan di daerah kita? Apa yang dilaksanakan dengan pemerintahan kita? Sehingga kita perlu mencari gagasan praktis dari tempat-tempat lain di luar batas-batas tradisional. Sehingga di negara kita, di daerah kita dapat dikemas dan dikontekstualisasikan dengan lingkungan domestik kita yang berada. Jadi 3 hal ini yang harus kita miliki untuk mengasah daripada kita punya kemampuan dan keahlian untuk menciptakan profesionalisme kita. Kemudian, jika saya bertanya, apakah kita sudah profesional? Nah, adik-adik sekalian yang saat ini sudah mulai meniti karir di birokrat sebagai aparatur sipil negara, harus punya gambaran apa yang harus dipikir ke depan. Apa hasil yang kita laksanakan, kebijakan yang kita laksanakan sekarang, apa kendala-kendalanya, kita harus evaluasi. Dan kita harus bandingkan dengan daerah lain yang mana bisa diterapkan untuk menjadi profesional. Nah, kalau kita melihat apakah kita sudah profesional dan kondisi saat ini sedang dicari ASN yang profesional. Dan diharapkan kalian-kalian semua yang saat ini ikut latsar menjadi kader-kader aparatur sipil negara yang sangat profesional yang bisa membawa daerah kita lebih maju dan mandiri ke depannya. Kalau kita melihat kondisi ideal yang untuk profesional ASN, ini diantaranya saja yang ada. Di mana seorang ASN itu harus memiliki integritas. Kita harus fokus kepada pelanggan, kepada masyarakat. Karena sejatinya kita ini adalah pelayan masyarakat. Harus profesional dalam pengelolaan pengaduan. Harus menjadi birokrat yang mampu melihat apa namanya perubahan yang terjadi. Yang tadi sebutkan tadi dalam pelayanan kita harus zero komplain. Harus tanggap apa yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Harus kita cepat benahi. Maka dari itu kita dibutuhkan untuk mampu berpikir ke depan. Kemudian kita harus menjadi aparatur yang harus komitmen untuk mengimplementasikan hasil dari pendidikan dan pelatihan yang ada dalam pengembangan diri. Harus mampu menguasai teknologi. Siapa yang tidak mampu menguasai teknologi, tunggu saja waktunya akan ketinggalan. Karena banyak sektor-sektor pemerintahan secara perlahan-lahan akan digantikan dengan teknologi. Kemudian kita harus kreatif, kita harus inovatif, dan juga selalu harus mampu mengembangkan potensi diri. Dan jangan sampai kita selalu dikalahkan oleh AI. Nah, sekarang kalau kita berbicara, sudah gampang, ada di AI. Tinggal share, dapat DP jawaban. Jadi ini semua jangan sampai pencipta AI nanti berpikir, kenapa manusia-manusia sekarang, kenapa mereka lebih percaya AI, sedangkan saya sendiri tidak terlalu percaya. Jangan sampai penciptanya tidak percaya sama AI, kita percaya sama percaya sama AI. Kan kemudian kita sebagai aparatur sipil negara harus mampu dan harus bukan mampu, harus melayani masyarakat dengan hati. Karena sejatinya masyarakat itulah bosnya. Kita adalah pelayan. Jadi ada sekalian, sebelum saya akhiri, saya ingin menampilkan beberapa gambaran. Silakan kaji, silakan analisis terhadap video ini. Panitia, waktu masih ada ya?
Masih Pak, Ya masih Pak, Pak. masih Pak. Jadi ada beberapa yang mungkin bisa menjadikan gambaran ke kita. Jadi saya ajak semua ke India semua nanti nih. Yang tadi bahwa sesuatu yang tidak mungkin ternyata ketika dilakukan secara inisiatif seorang anak-anak untuk melakukan suatu perubahan dan semua orang tergerak untuk ikut melakukan perubahan, perbaikan. Karena yang lain pada posisi hanya menunggu. Nah, di sini juga pemimpin harus memimpin dengan hati dan melayani dengan kasih. Jadi aparatur sipil negara memimpin dengan hati dan juga melayani dengan penuh kasih. Di sini bisa kita lihat bagaimana suatu perbuatan baik itu, perbuatan yang bisa dilihat, itu bisa mengajak orang lain untuk sama-sama berbuat kebaikan. Oh, my death will not come till I breathe all the air of my blood. Till my final tune is sung, that all is fading. Yeah, but all Di is sini bisa dilihat setiap kebaikan dilihat orang lain, maka orang lain juga akan ikuti. never shadow of that could. Give a little love, can get a little love and you don't break it heart. If you give a little love, you can get a little love and you don't break it heart. It's bigger than the year. Life is what gave it love. Life is not all that it's worth. It's life is fading. Yeah, but I love you.
Everything that you do. What share with the world is what it keeps of you. Jadi suatu perbuatan baik bagi seorang pemimpin itu akan dicontoh oleh semua orang dan mampu menggerakkan orang banyak. Dan kita juga sebagai aparat negara jangan mudah menyerah dengan kondisi apapun. Troubles come then I am still right here. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when raise me up more than I can be. Dari sekalian, dalam melaksanakan tidak
Pak Fadli, Ah, ya. Pak Sekda, ada gangguan signal? Ada gangguan sedikit. Gangguan kayak Pak jadi Sekda. Pak Sekda. Ada gangguan ya? Gangguan Ustaz. Oke, siap. Di, mungkin Pak Fadli bisa hubungi Pak Sekda. Coba. Mungkin Pak Sekda masih di dalam room. Izin Pak Sekda. Konflik Pak. Ada kayaknya. Ya, tengok masih saya konfirm dulu. Ya, telepon Pak. Telepon saya. Soalnya ada gangguan jaringan tadi. Dan iya, jaringan kayaknya tadi, Bang. Iya. Oh, ya. Ya, izin Pak, sementara kita konfirmasi dulu. Siap, Baik. siap. Kita sampai 2.30 ya Pak Fadli ya? 12.30. Ya, ya. 14.30. Berarti 15 menit lagi. Mungkin siapa tahu ada sesi tanya jawab toh, teman-teman. Maaf, jaringannya lagi tadi saya pakai ini apa namanya WiFi handphone. Banyak mengganggu tadi. Masih ada waktu ya, Pak Fadli? Siap, siap. Ya, masih ada Pak, masih ada Pak. Sekitar 15 menit. Masih terlihat ya? Atau tidak? Sudah Pak, terlihat, terlihat. Video trailer menggambarkan bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Jadi kita merupakan suatu tim yang harus saling berkolaborasi, yang harus saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Banyak yang terjadi di beberapa waktu dan mudah-mudahan di daerah kita tidak terjadi, bahwa kadangkala suatu posisi, suatu jabatan itu menjadikan suatu perebutan yang harus menjatuhkan orang lain. Hal-hal yang tidak etis akhirnya terjadi, bahkan bisa membuat kita menjadi bagian yang menghancurkan orang lain. Ingat untuk para adik-adik sekalian yang sekarang ikut latsar, bahwa kalian calon-calon pemimpin di masa depan. Kalian berkarir dalam waktu 1-2 tahun belakangan ini. Kita tidak tahu bagaimana nanti menghadapi Indonesia emas di tahun 2045.
Kalianlah yang nanti berada pada posisi itu. Kami penyelenggara pemerintahan saat ini yang berada di posisi saat ini itu nanti paling lama 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang sudah akan masuk pada masa pensiun. Nah, kalian nanti yang nantinya menggiring pemerintahan kita ke arah yang lebih baik atau ke arah yang buruk. Jadi dengan posisi saat ini, profesionalisme kita bukan hanya dilihat dari kemampuan berpikir, kemampuan berbicara, namun semua juga sangat dipengaruhi dari kemampuan berperilaku. Sistem berupaya diperbaiki sebaik-baiknya. Sistem pemerintahan tata kelola semua dilakukan secara sebaik-baiknya, tapi ada satu hal yang akan mempengaruhi semua itu yang akan merusaknya. Jika perilaku dari aparatur sipil negara itu tidak baik. Perilaku atau kepribadian seseorang sangat mempengaruhi terhadap baik buruknya pemerintahan, baik buruknya tata kelola pemerintahan yang akan kita laksanakan. Hindari kepentingan politik, hindari kepentingan syahwat kekuasaan yang hanya menghalalkan segala cara. Kita berpikir ke hal yang lebih baik, perbaikan-perbaikan yang ke arah yang lebih baik, dan hal-hal yang lain biarkan campur tangan Tuhan yang mengatur. Kalau ada di antara kalian 80 orang lebih yang saat di sini atau 90-an sebagai peserta Latsar, 80-an ya, 89 orang peserta Latsar, ada di antara kalian 80-an lebih ini nanti saatnya mungkin berbicara seperti saya ini. Dan mungkin nanti saatnya kalian akan berbicara seperti Pak Fadli. Dan mungkin juga ada kalian saatnya akan berbicara seperti teman-teman atau bapak-bapak dari provinsi. Ada waktunya, ada masanya. Tinggal perlihatkan yang terbaik, tampilkan yang terbaik, semaksimal mungkin berbuat yang terbaik. Saya titip pesan bahwa apa yang kalian lihat nanti dalam perjalanan pemerintahan ke depan, tugas kalian, jika ada hal yang tidak baik, ada hal-hal yang sesuatu yang menurut kalian tidak sesuai, ketika kalian menjadi seorang pengambil keputusan, maka rubahlah semua itu. Dan perlu kalian tahu, sesuatu yang sangat menyakitkan dalam pemerintahan itu adalah ketika kita mengajak untuk berubah ke arah yang lebih baik, meninggalkan zona nyaman, meninggalkan hal-hal yang menurutnya sangat tentram di posisi itu. Perubahan sangat menyakitkan. Dan banyak juga yang tidak menyukai atas perubahan tersebut. Tapi kalau kita punya visi ke depan yang lebih baik, kita mau tidak mau tidak boleh membuat resistensi, tapi harus menerima perubahan dan harus mampu beradaptasi dan bisa menjadi pengendali dalam perubahan-perubahan itu. Jadi, adik sekalian, sebagai penutup, saya menyampaikan poin pertama bahwa profesionalisme ASN merupakan kunci terwujudnya birokrasi yang lebih efektif, akuntabel, dan berbasis pada pelayanan publik. Yang kedua, ASN yang profesional akan mampu menjawab tantangan zaman serta mendukung terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional dan juga pembangunan daerah. Saya titip pesan bahwa jadilah aparatur sipil negara yang profesional, jadilah aparatur sipil negara yang menjadi contoh, teladan, dan juga bisa mengajak kepada seluruh masyarakat, teman-teman yang di lingkungan kerja untuk berbuat yang lebih baik. Saya titip pesan juga, tolong jangan terkontaminasi ke hal-hal yang tidak baik di dalam suatu organisasi. Jika kalian tidak punya kemampuan untuk merubah, jangan menghancurkan orang lain. Tapi ketika kalian punya kemampuan untuk merubah itu, rubahlah secara baik dan lakukan sebaik-baik mungkin. Saya ingin menyampaikan beberapa poin yang terkait masalah prinsip kepemimpinan. Kalau sebelumnya dikenal dengan prinsip kepemimpinan dikenal dengan Ing Ingtut, Ing Ngarso, Ing Madio, Tuturi Handayani, ada 4 poin lain yang juga harus dimiliki oleh seorang ASN, aparatur yang juga yang nantinya kami pemimpin. Yang pertama, jadilah orang yang berani menyerang tanpa pasukan. Harus berada di diri sendiri, membawa diri sendiri, dan tidak mengatasnamakan orang lain. Ini juga falsafah dikenal dengan falsafah Jawa. Jadi berani tanpa bala pasukan. Yang kedua, menyerang tanpa bala pasukan. Yang kedua, berani tanpa aji-ajian, tanpa ilmu-ilmuwan. Yang ketiga, kaya tanpa harta. Yang keempat, menang tanpa mengalahkan.
tanamkan 4 prinsip itu untuk menjalankan aktivitas di dalam pemerintahan. Kita jaga baik daerah kita dan kepada adik-adik sekalian yang tidak berasal dari Parigi Motong, kita berusaha menciptakan organisasi yang tidak berada pada generasi yang primordial atau generasi pelayaran yang masuk pada generasi primordial ataupun generasi ASN yang berada primordial. Kita menciptakan bahwa generasi yang kita akan ciptakan secara profesional itu bisa mampu menggerakkan pemerintahan yang lebih baik ke arah yang sangat baik. Nah, silakan kalian berkarir pergi motong dan ingat sudah ada penekanan-penekanan dan SPF tanggung jawab mutlak tidak pindah dari Parigi Motong selama sekian tahun sesuai dengan perjanjian dengan alasan apapun. Tolong ingatkan teman, keluarga, saudara-saudara sekalian yang memintakan untuk terjadi mutasi. Kita sudah berkomitmen dan bertanda tangan untuk membangun tersebut. Kasihan pimpinan kita ketika dihadapi seperti itu. Jadi ada sekalian para peserta latsar dan yang saya hormati para panitia, saya sangat menganggap bahwa peserta latsar ini sangat luar biasa. Walaupun secara online tidak tatap muka, kita hanya baku haga di layar monitor. Dan saya pada akhirnya menyampaikan permohonan maaf jika seandainya ada hal yang tidak berkenan atau ada hal yang kurang untuk di sini. Dan saya minta maaf, mungkin sesi ini sudah kita akan akhiri. Jika ada pertanyaan atau ada yang hal disampaikan, tadi saya sudah memperlihatkan nomor kontak WA untuk bisa dihubungi. Jika sesi tanya jawab nanti kita tidak berikan. Terima kasih Pak Fadli, panitia sekalian. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sore, salam sejahtera sekalian. Om Santi 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 Om. Silakan Pak Fadli. Ya, baik. Terima kasih Pak Sekda atas kesempatan yang telah dilakukan tadi. Baik, teman-teman, demikianlah ceramah tentang profesionalisme ASN atau aparatur sipil negara yang disampaikan langsung oleh Bapak Sekretaris Daerah. Harapan kami apa yang telah disampaikan tadi dapat memotivasi khususnya bagi teman-teman yang saat ini sedang mengikuti latsar. Ada beberapa poin penting yang kami catat dalam penyampaian materi tadi itu. Pertama, tentunya ini harus teman-teman ingat baik-baik. Penyakit bagi ASN, hati-hati. Itu Pak Sekda sudah sampaikan dari awal ya. Penyakit ASN yang sekian tadi, jangan sampai orang karena itu. Kemudian kita sudah melewati beberapa fase tata kelola pemerintahan. Dari era Orde Baru, kemudian dari era Orde Lama, era Orde Baru, kemudian kita masuk ke era reformasi. Kemudian juga sudah kita disampaikan ada beberapa hal yang mana kita dituntut untuk berani melakukan pembenahan dan perubahan. Baik itu kita diharapkan mampu mengikuti perkembangan generasi menuju generasi organisasi, kemudian perkembangan peran pegawai negeri sipil. Dan dari materi yang telah disampaikan tadi, ada hal yang paling penting yang menjadi catatan buat kita. Dalam rangka menuju tata kelola good governance, kolaborasi governance, dan dynamic governance, yaitu kita diharapkan menjadi seorang pegawai negeri sipil atau ASN yang berpikir jauh ke depan atau yang disebut dengan thinking ahead, kemudian thinking again atau memikirkan kembali, serta thinking across atau berpikir menyelam. Saya berharap apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita tadi, Pak Sekda, ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman. Saya berharap ini dapat diterapkan bagaimana nanti sesuai dengan harapan kita bahwa teman-teman saat ini akan menuju menjadi sebagai seorang pegawai negeri sipil atau ASN aparatur sipil negara yang profesional. Ini mungkin untuk itu kita berikan aplaus kepada Pak Sekretaris Daerah. Baik, demikian Pak Sekda. Terima kasih Pak Sekda atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya, ya karena waktu telah selesai, Pak, mungkin tidak ada sesi pertanyaan. Dan bagi teman-teman yang mungkin akan bertanya, Pak Sekda sudah memberikan nomor kontak
via WA kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Demikian, terima kasih Pak Sekda atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Terima kasih, Pak Pak. Sek? Terima kasih, Bapak. Ya, oke teman-teman. Baik, saya kembalikan ke Pak Ahmad dari Presiden Provinsi. Pak Ahmad, silakan Pak. Baik, iya, terima kasih banyak nih Pak Fadli sudah moderatori pertemuan kita di siang hari ini. Makasih banyak Pak Sekda Kabupaten Parigi Motong sudah meluangkan waktunya kurang lebih 1,5 jam di tengah kesibukan yang kami yakini sangat padat. Dan mudah-mudahan semua yang sudah disampaikan tadi bisa menjadi bekal yang paling bagus untuk teman-teman CPNS ini dalam meniti karir dan melaksanakan tugas tanggung jawabnya di OPD masing-masing. Mudah-mudahan bisa semakin berkembang dan terus bisa memberikan kontribusi pada Kabupaten Parigi Motong. Baik, selanjutnya mohon izin Bapak Ibu yang dari BKPSDM Parigi Motong bahwa di 14.30 nanti akan berlanjut lagi pembelajaran di angkatan 15. Jadi Pak Endro di angkatan 14 apakah ada kelanjutan pembelajaran atau bagaimana? Pak Indro atau Ibu Dewi? Iya ada. Kami ada, Pak. Ada ya? Iya. Iya. Jadi karena kita langsung maraton ini, lanjut di kelompok pembelajaran di angkatan 15. Jadi mohon izin kami silahkan untuk leave room karena